Selamat malam, Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Komang Aidesi Handayani Apsari dengan NIM 2302602010317. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya pada mata kuliah Analisis Kelayakan Usaha dengan judul Suara Seserahan. Yang pertama, ada latar belakang pada suara seserahan. Pernikahan merupakan momen sakral yang identik dengan tradisi seserahan sebagai simbol tanggung jawab dan penghormatan. Seiring perkembangan zaman, permintaan akan seserahan dan hampers meningkat dengan tampilan yang lebih modern dan estetik. Selain seserahan, tradisi seperti salin sok di Bali juga menjadi peluang usaha kreatif. Dukungan teknologi digital dan media sosial memperluas pasar. Dengan inovasi desain, kemasan, dan layanan, bisnis ini memiliki potensi besar untuk berkembang sekaligus melestarikan tradisi budaya di Indonesia. Selanjutnya ada maksud, tujuan, dan manfaat dari suara seserahan. Maksud dari pendirian usaha ini adalah untuk menyediakan layanan seserahan, salinso, dan hampers yang berkualitas, estetik, serta memiliki keunikan sesuai tradisi dan kebutuhan masyarakat di Bali. Tujuannya adalah menyediakan berbagai pilihan produk yang menarik dan sesuai tema pernikahan, meningkatkan daya saing melalui inovasi desain dan pelayanan, membangun citra usaha yang profesional, memperluas pemasaran digital, serta meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Selanjutnya, manfaat dari usaha ini antara lain mempermudah masyarakat dalam mempersiapkan kebutuhan pernikahan, mendorong kreativitas di bidang kerajinan tangan, membuka peluang kerja, melestarikan nilai budaya, serta meningkatkan perputaran ekonomi lokal melalui kolaborasi dengan pelaku UMKM. Selanjutnya, aspek manajemen dan organisasi. Itu yang pertama ada profil unit usaha. Unit usaha ini diberi nama Suara Seserahan dikarenakan bergerak dalam bidang penyediaan jasa dan produk seserahan pernikahan, salinso dan hampers dengan fokus dengan fokus pada penyajian konsep yang elegan, kreatif dan sesuai tren masa kini. Selain layanan utama, pembuatan seserahan, salinso dan hampers, usaha ini juga menyediakan jasa tambahan seperti konsultasi desain tema pernikahan, pengantaran seserahan, serta custom order untuk acara lamaran dan tunangan. Usaha ini bertempat di kawasan Desa Sedang, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama, pemilik usaha. Pemilik bertanggung jawab atas seluruh aspek usaha, mulai dari perencanaan, pengawasan, hingga pengambilan keputusan strategis. Selain itu, pemilik juga berperan dalam mengatur keuangan utama, menentukan arah perkembangan produk, serta memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai visi dan misi usaha. Selanjutnya, produksi dan desain. Tugas bagian ini meliputi merancang konsep dan desain seserahan, salinso dan hamper sesuai permintaan pelanggan, memilih bahan yang sesuai tema, serta melakukan proses perakitan dan pengemasan agar hasil akhir memiliki nilai estetika tinggi. Selanjutnya ada pemasaran dan pelayanan. Tugas dari bagian ini meliputi promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Marketplace, pengelolaan konten digital, serta pelayanan pelanggan secara cepat dan ramah. Selain itu, bagian pemasaran juga melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti wedding organizer dan vendor pernikahan untuk memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya, bagian keuangan dan administrasi. Bagian ini melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran, mengelola modal, menyusun laporan keuangan, serta mengatur pembayaran kepada pemasok bahan baku. Keuangan yang terkelola dengan baik akan membantu usaha berjalan stabil, efisien, dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada aspek hukum. Usaha seserahan termasuk dalam kategori UMKM yang bergerak di bidang jasa kreatif dan perdagangan.
sehingga memerlukan legalitas agar diakui secara resmi oleh pemerintah. Bentuk usaha yang digunakan adalah usaha perorangan, namun dapat berkembang menjadi CV atau PT untuk memperkuat perlindungan hukum. Legalitas penting yang harus dimiliki diantaranya nomor induk berusaha, surat keterangan usaha, NPWP, dan izin usaha mikro dan kecil. Selain itu, pendaftaran merek dagang dan hak cipta disarankan untuk melindungi identitas dan desain usaha. Pelaku usaha juga wajib mematuhi ketentuan hukum dan etika bisnis, menjaga kejujuran, serta mematuhi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen guna menjamin kualitas dan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, gambaran umum pasar. Pasar produk seserahan di Bali sangat potensial karena didukung oleh tradisi budaya pernikahan yang kuat. Masyarakat kini tidak hanya melihat seserahan sebagai simbol adat, tetapi juga sebagai karya seni yang menonjolkan nilai estetika dan desain modern. Dukungan media sosial dan platform digital turut memperluas jangkauan pasar hingga ke seluruh Bali. Untuk permintaan terhadap seserahan, salinso, dan hampers terus meningkat seiring tingginya angka pernikahan dan tren personalisasi dekorasi. Calon pengantin menginginkan konsep yang unik dan elegan, sementara segmen pasar menengah ke atas mencari produk eksklusif, dan pasangan muda lebih memilih paket praktis dan terjangkau. Hal ini menunjukkan peluang pasar bagi pelaku usaha untuk terus berinovasi dalam desain dan pelayanan. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama, strategi produk menawarkan berbagai jenis paket seserahan, salinso, dan hampers dengan tema berbeda seperti modern, ada tradisional, minimalis, dan elegan. Setiap produk dibuat dengan desain kreatif, bahan berkualitas, serta kemasan menarik untuk meningkatkan nilai estetika dan kepuasan dari pelanggan. Adapun strategi harga, itu menetapkan harga yang kompetitif dengan menyesuaikan pada segmen pasar. Usaha ini menyediakan beberapa pilihan paket, mulai dari harga terjangkau untuk kalangan menengah hingga paket eksklusif dengan harga premium. Sistem pemesanan juga bisa disesuaikan dengan budget pelanggan. Di sebelahnya ini ada contoh dari jenis produk dengan kualitas standar dan premium dan range harga. Selanjutnya, strategi promosi mengoptimalkan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan Marketplace sebagai sarana promosi utama. Selain itu, promosi dilakukan melalui konten kreatif seperti video proses pembuatan seserahan, testimoni pelanggan, serta foto hasil karya yang menarik. Selanjutnya ada strategi distribusi. Penjualan dilakukan secara langsung atau offline, melalui galeri atau toko fisik, serta secara online melalui media sosial dan platform e-commerce. Sistem pengantaran produk menggunakan jasa ekspedisi yang terpercaya agar produk sampai dengan aman kepada pelanggan. Selanjutnya ada analisis pesaing. Dalam bisnis seserahan, tingkat persaingan tergolong cukup tinggi, terutama karena banyaknya pelaku UMKM yang menawarkan produk serupa di berbagai daerah. Pesaing dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Nah, yang pertama pesaing langsung, usaha seserahan lain yang menjual produk dengan jenis dan layanan yang sama, seperti toko seserahan online dan jasa dekorasi hantaran di media sosial. Yang kedua ada pesaing tidak langsung, meliputi pelaku usaha dekorasi, pernikahan, atau toko souvenir yang juga menyediakan layanan pembuatan seserahan tambahan. Selanjutnya, aspek lingkungan dan AMDAL. Usaha seserahan termasuk kategori usaha kecil yang memiliki dampak lingkungan relatif rendah. Aktivitas produksinya hanya menghasilkan limbah ringan seperti potongan kertas, plastik, dan sisa bahan dekorasi. Meskipun demikian, pengelolaan lingkungan tetap diperlakukan agar kegiatan usaha berjalan berkelanjutan dan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar. Upaya yang dilakukan diantaranya memisahkan
dan mendaur ulang sampah produksi menggunakan bahan ramah lingkungan seperti kotak daur ulang dan pita kain, serta menghemat penggunaan energi listrik dan air. Berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021, usaha seserahan termasuk kegiatan dengan dampak lingkungan rendah, sehingga tidak wajib membuat AMDAL, tetapi cukup memiliki surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan, yaitu SPPL. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Yang pertama lokasi. Lokasi usaha seserahan dipilih di area yang mudah dijangkau oleh pelanggan, seperti di lingkungan perumahan, dekat pusat perbelanjaan, atau area strategis perkotaan. Lokasi ini tidak memerlukan lahan luas karena proses produksi dapat dilakukan di ruang kerja berukuran sedang. Faktor kebersihan, kenyamanan, dan akses transportasi menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan lokasi agar memudahkan proses produksi dan distribusi produk kepada pelanggan. Untuk peralatan, peralatan yang digunakan dalam bisnis seserahan tergolong sederhana dan mudah diperoleh. Untuk beberapa peralatannya sudah saya cantumkan di sini. Selanjutnya ada teknologi. Dalam kegiatan produksi, teknologi yang digunakan bersifat manual dan semi modern. Proses perakitan dan dekorasi dilakukan secara manual oleh tenaga kerja yang kreatif agar hasilnya unik dan menilai seni tinggi. Namun, dalam aspek pemasaran dan administrasi, digunakan teknologi digital seperti media sosial, Instagram, TikTok, WhatsApp bisnis, serta marketplace untuk promosi dan penjualan. Selanjutnya, aspek sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menjalankan bisnis seserahan karena keberhasilan usaha ini sangat bergantung pada kreativitas, ketelitian, dan pelayanan kepada pelanggan. Struktur tenaga kerja disesuaikan dengan skala usaha agar operasional berjalan efektif dan efisien. Di sini ada 3, yaitu yang pertama administrasi dan keuangan, mengelola mencatat keuangan, pembelian bahan baku, serta administrasi pemesanan. Yang kedua, produksi atau desain itu bertanggung jawab atas pembuatan dan penataan paket seserahan agar menarik dan sesuai permintaan pelanggan. Yang ketiga, pemasaran dan customer service, mengurus promosi, komunikasi dengan pelanggan, dan pemasaran melalui media sosial serta marketplace. Nah, selanjutnya dari aspek keuangan yaitu yang pertama ada modal awal. Modal awal dibutuhkan untuk memulai kegiatan usaha mencakup pengadaan peralatan, bahan baku, promosi, dan biaya operasional awal. Berikut rinciannya. Eh, itu mendapatkan total Rp15.688.000. Nah, untuk aspek keuangan yang kedua yaitu aliran kas bersih atau net cash flow. Yang pertama, aliran kas bersih itu untuk perharinya rata-rata didapatkan 350.000. Pendapatan per bulannya itu sekitar 10.500.000 dan pendapatan per tahun itu sekitar 126 juta. Dengan penyusutan itu Rp4.229.333. Uraian proyeksi laba rugi per tahun pertama itu didapat eh, dengan laba Rp60.662.933. Dengan modal awal Rp15.688.000, usaha seserahan itu menghasilkan pendapatan tahunan sebesar Rp126 juta, biaya tunai itu Rp56.400.000, aliran kas bersih tahun pertama itu Rp63.062.933. Usaha ini dinilai menguntungkan dan berpotensi berkembang karena laba bersih setelah pajak mencapai hampir 4 kali modal. Selanjutnya analisis kelayakan investasi. Yang pertama itu payback period atau PP. Ini digunakan untuk menghitung waktu yang diperlukan agar investasi awal dapat kembali dari aliran kas bersih tahunan dengan rumus investasi awal per net cash flow tahunan.
Itu didapatkan hasil, payback period-nya itu 0,25 tahun atau setara dengan 3 bulan, artinya modal kembali dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, untuk net present value, itu, menunjukkan selisih antara nilai sekarang dari kas masuk dan investasi awal. Total PV kas masuk itu Rp156.826.826.122 dengan hasil NPV, yaitu Rp141.138.122. Berarti positif, artinya investasi layak dijalankan. Selanjutnya ada internal rate of return. Ini adalah tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0 dari perhitungan pendekatan atau trial and interpolation. Kalau NPV 10% itu bisa menjadi Rp141.138.122. Kalau NPV 100% itu bisa menjadi 11 juta. Maka di antara 90% sampai 100% itu yang mendekati 95%, menjadikan hasil IRR itu sejumlah 95%, jauh di atas tingkat bunga 10%, artinya investasi ini sangat menguntungkan. Yang terakhir itu profitability index. Ini digunakan untuk mengukur rasio antara nilai sekarang kas masuk terhadap investasi awal. Dengan hasil, profitability index-nya 9,99, itu lebih dari 1, maka hasilnya proyek layak dijalankan. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis tadi kelayakan, dapat disimpulkan bahwa usaha suara seserahan layak untuk dijalankan. Usaha ini memiliki prospek yang baik karena permintaan terhadap produk seserahan, salinsok, dan hampers di Bali terus meningkat seiring perkembangan budaya dan tren modern. Dari aspek keuangan, usaha ini menghasilkan net cash flow sebesar Rp63.062.933 dengan NPV positif Rp141.138.122 dengan IRR 95% dan payback period 0,25 tahun atau setara 3 bulan, sehingga usaha dinilai sangat menguntungkan dan berpotensi berkembang. Selain itu, suara seserahan juga berkontribusi dalam pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif lokal. Untuk saran agar usaha dapat berkembang lebih baik, disarankan untuk terus berinovasi dalam desain dan kemasan untuk produk agar sesuai dengan tren pasar. Penggunaan media sosial dan platform digital perlu dioptimalkan untuk memperluas jangkauan promosi. Pengelolaan keuangan dan produksi sebaiknya dilakukan dengan efisien agar biaya operasional tetap terkendali. Selain itu, pemberian pelatihan kepada karyawan dalam bidang desain dan pelayanan pelanggan perlu dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kualitas layanan. Untuk jangka panjang, usaha dapat memperkuat kerjasama dengan vendor pernikahan dan mendaftarkan merek dagang secara resmi guna memperkokoh identitas dan keberlangsungan bisnis. Informasi kontak kami itu di Instagram ada Suara Seserahan dan nomornya di sini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup presentasi dari saya dengan selamat malam.